penugasan kepada kami di dalam 3 aspek, yaitu aspek fasilitas pada berlangsungnya pilkada damai. Yang kedua, fasilitasi terhadap jalannya pemerintahan dan kemasyarakatan, itu semua aspek pembangunan. Yang ketiga adalah membangun sebuah komunikasi dengan semua elemen masyarakat untuk menjaga netralitas di dalam melangsungkan pesta demokrasi ini. Nah, di dalam 3 aspek ini saya melihat tidak bisa kita lakukan secara terpisah. Dia harus berlangsung secara bersamaan, karena tidak mungkin pilkada yang kita laksanakan kemudian kita hentikan dulu pembangunan. Saya melihat bahwa begitu tinggi animo masyarakat untuk menyambut kehadiran kami di sini, agar sisi-sisi pembangunan masyarakat ini harus berjalan dengan baik. Kalau saya ketemu dengan masyarakat sejak dari kemarin sampai hari ini, dengan tokoh-tokoh di parlemen, saya merasakan nuansa itu. Betapa harapan masyarakat agar proses empowering masyarakat, pemberdayaan masyarakat ini bisa terjadi dengan segera. Dan dalam kondisi yang demikian, saya sudah mengagendakan untuk terus bertemu dengan seluruh SKPA. Mulai besok saya akan ketemu dengan seluruh SKPA, kemudian dengan Bupati Wali Kota. Di samping juga saya sedang mempersiapkan mengangkat pejabat-pejabat yang akan berakhir, yang akan menggantikan kepala daerah yang akan berakhir masa tugas dalam waktu segera ini. Artinya Pak Bud, ada tugas yang sangat berat, karena saya lihat juga ada 17 kepala daerah yang mesti diganti. Kalau misalnya kita sedikit memisahkan antara jalannya pembangunan dengan proses keberlangsungan pemerintahan dengan mengganti itu, dan kemudian ada pilkada itu, kira-kira bisa fokus enggak? Karena ini berbeda dengan sebelumnya yang mungkin di Kalimantan, Bapak juga memimpin di Kalimantan. Ini berbeda prosesnya, karena di sini ada 17 kepala daerah. Ini memang saya pikir akan berlangsung normal saja, karena begini. Karena yang akan menduduki posisi-posisi sebagai pejabat sementara ini dalam masa transisi ini, tentu saja akan kita pilih orang-orang yang sangat kredibel, orang yang sangat kredibel untuk mengemban amanah masyarakat. Orang-orang yang mempunyai suatu keahlian di bidang saja, tetapi yang kita tuju ini kan pemimpin. Dia harus mempunyai kapasitas yang komprehensif, mengetahui teknis, dia mempunyai leadership, punya sense of crisis, oleh karena kita sedang mengalami berbagai cobaan. Jadi sosok yang kita butuhkan untuk menggantikan posisi sementara ini adalah sosok yang dia bisa mengayomi baik dalam menjalankan pilkada itu sendiri maupun roda pemerintahan. Saya melihat normal-normal saja. Oleh karena apa? Oleh karena saya akan menyeleksi sendiri. Saya tidak terpengaruh dengan golongan dan kelompok apapun. Saya akan menyeleksi sendiri dalam kriteria-kriteria yang telah diberikan oleh Bapak dalam negeri, supaya semua ini benar-benar bisa mengakomodir akan kepentingan masyarakat secara umum. Dan yang paling utama saya menekankan adalah siapapun yang hadir di semua daerah nanti di ke-17 kabupaten kota, dia benar-benar orang yang betul-betul memahami makna daripada netralitas itu, bukan hanya di mulut. Saya lihat orang yang
sudah tercemar dengan politik. Mungkin perlu didatangkan dari luar aja atau seperti apa Pak Gub? Atau menurut Pak Gub memang ada seperti itu yang mungkin kami tidak. Seperti saya katakan tadi, ini memerlukan seleksi yang ketat sekali. Memerlukan seleksi yang ketat sekali dengan sebuah kriteria yang sangat-sangat handal tentunya. Maka saya katakan tidak sembarangan orang, kadang-kadang kalau suasana seperti ini kan semua berkeinginan ingin memberikan masukan-masukan kepada kita. Saya terima saja masukan-masukan itu, tetapi yang menjadi ukuran adalah bagaimana saya menilai sendiri kapasitas daripada yang bersangkutan, yang seperti saya katakan tadi memiliki sebuah kemampuan yang komprehensif. Karena berlaku netral sebetulnya tidak susah kalau pribadinya sudah profesional. Kita melihat orang-orang yang bisa berlaku netral adalah mereka yang mempunyai sebuah kapasitas yang profesional. Kalau tidak, pasti terombang-ambing, dia hanya bisa digiring oleh golongan tertentu, kelompok tertentu. Oleh karena apa? Dia tidak punya kemampuan yang komprehensif. Artinya orang-orang itu ada di Aceh, tidak perlu datang dari pusat. Sama sekali tidak perlu. Banyak sekali orang-orang yang bagus-bagus di sini yang memerankan dengan bagus, dan saya yakin dan mereka akan saya kawal sendiri sampai akhir daripada perhelatan besar ini, demokrasi ini. Saya tidak ingin menempatkan orang dengan melepaskan begitu saja, tetapi saya sudah katakan pengendalian pilkada ini akan saya lakukan dengan tangan saya sendiri. Saya tidak mau rakyat kecewa dengan tingkah laku satu sosok yang bisa mencelakakan rakyat.